coach-nya yang baca berarti? Ya, saya yang coach untuk kasus yang satu ya. Saya sebagai coach dan Bu Fitna sebagai coacher. Jadi jawabnya adalah waktu menunjukkan pukul 10 saat istirahat pertama, saya, Bu Rahma, menghampiri Vita yang sedang duduk sendiri di gazebo sekolah. Vita merupakan salah seorang murid kelas 12 yang menurut pengamatan Bu Rahma kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Vita tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya saat diskusi kelompok, lalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya, dengan alasan lain. Kita memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dilakukan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Bu Rahma menyikapi hal ini? Bu Rahma kemudian mengajak Vita ke perpustakaan untuk berbincang-bincang pada jam istirahat. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam. Oh, Vita, sini duduk sini, Dok. Gimana kabarmu, Cahayu? Sehat toh? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh ya, hari ini Ibu pengen ngobrol sama kamu. Kayaknya agak lama, kamu ada ulangan nggak nanti habis istirahat? Kira-kira mengganggu aktivitas kamu nggak ya? Tidak kok Bu, aman. Ada apa ya Bu ya? Ini Ibu sebenarnya cuma mau ngobrol aja kok. Kita lama nggak ngobrol insan berdua. Seperti ini kan? Iya Bu, sebenarnya saya juga pengen ngobrol sih sama Ibu. Nah, pas kan jadinya. Ini Ibu perhatikan akhir-akhir ini kok kamu sering Ibu lihat duduk di gazebo sendirian, ada di meja bundar bawah pohon itu. Ada masalah apa toh, Dok? Iya Bu, benar. Baik, ada yang ingin kamu bicarakan atau sharing dengan saya nggak? Atau ada yang bisa Bu Rahma bantu? Jujur Bu, saya merasa nggak nyaman Bu di kelas. Loh, apa teman ganggu kamu atau gimana? Enggak sih Bu, nggak ganggu, mereka baik. Saya juga nggak tahu Bu, mungkin ini salah saya juga sih. Ya, oke oke. Sekarang coba kamu ceritakan yang bikin kamu di kelas apa? Gini Bu, pada saat diskusi kelompok di kelas, sebenarnya tuh saya juga mau bergabung Bu dengan mereka, Iya. ikut kerja kelompok, mengerjakan soal bareng-bareng. Tapi setiap kerja kelompok itu saya selalu kerja sendiri Bu akhirnya. Sementara anggota yang lain tuh hanya ketawa ketiwi, ngobrol, main HP gitu Bu. Jadi saya memutuskan untuk ya mending bekerja sendiri aja deh, nggak ikut kelompok Bu. Apa kamu sudah berusaha untuk bergabung dengan teman-temanmu? Sudah Bu, saya setiap kerja kelompok itu sudah mengajak teman-teman saya untuk bekerja sama. Saya selalu memberitahu kalau teman saya itu nggak bisa mengerjakan, saya bantu. Namun mereka akhirnya ya kembali lagi hanya ngobrol, ketawa ketiwi, main HP, dan akhirnya ya sudah saya memilih untuk mengerjakan sendiri Bu. Oke, baik. Kalau begitu boleh Ibu simpulkan kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka ketika kalian bekerja kelompok karena setiap kerja kelompok kamu yang selalu mengerjakan sendiri begitu? Betul Bu, setiap pelajaran apa saja ketika mengerjakan soal di kelas itu pasti saya yang selalu mengerjakan Bu. Oke, sekarang kamu berarti sudah tahu masalahnya. Ada masalah lain nggak selain itu? Tidak ada sih Bu, sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik Bu, sopan, rasa kekeluargaannya juga kuat, seru mereka itu. Atau apa mungkin mereka pikir saya mampu gitu ya Bu ya, jadi mereka nanya ke saya menyuruh saya mengerjakan terus ya Bu ya? Nah, itu dia. Mungkin mereka menganggap kamu pintar. Itu kekuatan kamu loh, Nak. Cuma sayanya tidak mau dibebani terus Bu oleh mereka Bu. Baik, dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan, apakah ke depannya ada yang ingin kamu lakukan? Atau mungkin kamu sudah ada solusi untuk masalah ini? Sebenarnya sudah ada sih Bu, cuma saya nggak yakin apakah ini nanti akan berhasil. Wah, mantap. Kira-kira apa yang menjadi prioritas kamu sekarang? Gini Bu,
Pertama, saya akan minta maaf dulu karena saya tahu saya salah, egois, Bu. Saya akan minta Mhm. maaf kepada mereka atas sikap saya itu. Kedua, ya saya mencoba memposisikan di posisi mereka, saya memahami mereka mungkin, itu karena mereka atau ketidakmampuannya, terus akhirnya, menyuruh saya untuk mengerjakan. Dan yang ketiga, ya bangga juga sih Bu, saya dipercaya sama mereka, karena mereka menganggap saya, lebih bisa dibanding mereka. Ya, saya akan mencoba berkelompok Bu, saya akan berkelompok, bekerja sama dan tidak menyendiri lagi Bu. Keren, Ibu bangga sama kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan tidak? Ini, saya akan membuat kelompok belajar di kelas Bu, gimana Bu? Dan saya bersedia apabila diperlukan untuk, membimbing mereka selama mereka butuh bantuan dan selama saya mampu Bu. Mantap. Nah, ini yang Ibu suka dari kamu. Bisa jelaskan ke Ibu lebih jauh lagi? Iya Bu, saya, akan buat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu. Gimana Bu? Hmm, kalau boleh Ibu simpulkan yang kamu maksud tutor sebaya bukan? Apa Bu? Apa itu Bu? Tutor sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Walah, kayak gitu ya Bu ya. Nah ya itu seperti itu maksud saya Bu. Saya akhirnya paham Bu. Oke, oke. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya akan bergabung dengan teman-teman saya Bu dan bekerja sama jika ada belajar kelompok. Terus saya akan membuat apa yang seperti Bu bilang tadi tutor sebaya ya Bu ya. Seperti yang Bu Rahma sebutkan tadi. Betul, kamu keren, Dok. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini ke depannya? Selepas dari sini saya akan segera menemui teman-teman saya Bu di kelas dan akan mengungkapkan rencana kegiatan itu tadi Bu. Ya, kira-kira siapa yang akan membantu untuk menjalankan komitmen kamu? Uh, saya akan minta bantuan teman sebangku saya Bu Ratna untuk mengingatkan Ya. dan membantu saya dalam menjalankan komitmen ini Bu. Nah, ini baru hebat. Kamu pasti bisa. Ibu selalu mendukung kamu. Jika kamu perlu bantuan, tangan Ibu selalu terbuka ya, Nak. Terima kasih sekali Bu Rahma. Makasih Bu sudah meluangkan waktu mendengarkan cerita saya. Akhirnya saya lega. Saya menemukan solusi dari masalah ini. Alhamdulillah. Saya boleh kembali ke kelas Bu Rahma. Iya, Dok, boleh. Tetap semangat ya, Cahayu. Cahayu. Ayo. Oke, refleksinya ini Bu. Yang kemarin itu yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau kemarin yang sudah ya kemitraan antara sesama tadi antara Bu Rahma Kemitraan dengan antara coach sama ya coachnya ya. sama coach-coachnya itu sudah bisa leluasa menyampaikan pendapat. Gitu. Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Pertanyaannya kurang Perlu apa ya? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu ini apa lebih ya? menggali kekuatannya si coachnya lagi. Tadi kan, Oh, tapi sebenarnya udah banyak sih ya tadi coachnya kan udah banyak punya iya solusi, sudah punya banyak, sudah banyak ngasih udah banyak ngasih apalagi gitu kan tadi ya. berarti apa yang perlu diperbaiki ya? Coach kayaknya kan malah ringan toh kerjaannya itu. Berarti ini uh, sudah bagus gitu aja. Ya pertanyaan yang lebih bisa menggali lagi aja. Terus yang ketiga, apa Oh, yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching, kehadiran penuh, supaya tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Ya ini tadi kita prepare ini. Kalau nggak prepare, ya blank.
Blank ya? Saya juga sempat nge-blank Setidaknya padahal. nanti kalau udah ke berapa ya mungkin tag ke berapa gitu ya, nanti mungkin Kayaknya lebih ya. ya, Kayaknya lebih kalau udah tag berkali-kali sudah aman ya. ya. Kan tadi masih kelihatan agak ada membacanya itu. Nanti mungkin Ya, bisa di apa namanya? Bisa dimodifikasi. Yang penting alurnya tetap itu gitu ya. Menjadi lebih alami, lebih natural gitu. iya betul. Terus yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya supaya tadi presence itu tadi yang ya latihan terus ya Mbak ya. Ya, Praktek coaching, merefleksikan latihan apa yang terus. merefleksikan ini siap-siap besok kalau jadi kepala loh. Enggak ya. Saya mah jauh, Mbak Vita itu kayaknya tuh bentar lagi deh. Enggak. Tadi berarti praktek terus ya, practice makes perfect ya, Oke. merefleksikan apa yang masih kurang. Terus tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Malah pusing mikirin solusinya. Betul. Bingung mau kira-kira betul. Mikirin solusinya bingung. Lah kan ditanya, kira-kira sudah ada solusi belum? Apa kira-kira kedepannya pengen ngapain? Nah, berarti kan kita harus mikir. Jadi deg-degan yang dirasakan deg-degan tapi senang juga tau karena ada kegiatan nanti ada kegiatan pra observasi, observasi sama pasca observasi. Jadinya ada latihan dulu langsung lah yuk pusing. Iya, betul. Gitu sih kemarin refleksinya cuma itu atau mungkin nanti ada tambahan. Iya lebih mending sekarang ya ketimbang kemarin.